warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Salam sehat, bahagia tentunya juga untuk Anda dan keluarga seperti saya hari ini ya. Di studio ini menarik sekali. Kita akan mengupas sebuah tema yang menurut saya penting sekali dan sayang jika Anda lewatkan. Bagaimana kemudian ada beberapa item yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk mendorong pengawasan partisipatif gitu untuk terus yang mana ini perlu dilakukan secara proaktif, yang mana kemudian nantinya ini menjadi berikan sebuah item edukasi yang baik bagi masyarakat dengan hadirnya sekolah kadar pengawasan partisipatif atau SKPP Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Saya jadi kayak penasaran, Anda juga mungkin kok ada sekolahnya, gimana ya? Langsung saja di studio bersama saya ada Ketua Badan Pengawas Pemilu ini Kota Parepare, ada Bapak Muhammad Zainal Asnun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya tidak bertemu. Iya, setahun lama juga. Selama pandemi tidak pernah bersua. Baik, ini tadi saya katakan di awal bahwa ada kata sekolah, berarti erat kaitannya dengan edukasi, pendidikan. Ini seperti apa sebenarnya Sekolah Kadar Pengawas Partisipatif SKPP Bawaslu? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih pula atas undangan TV Peduli Kota Parepare yang memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menyampaikan, menjelaskan tentang apa sih sebenarnya SKPP itu. Nah, SKPP adalah Sekolah Pengawasan Partisipatif. Di sini program ini adalah program dari Bawaslu Republik Indonesia yang sudah berjalan, sudah mulai di tahun 2019. Nah, ketika berlanjut ke tahun sebelumnya di tahun 2020, itu setiap tahunnya dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Nah, pada kesempatan ini di tahun 2021, Bawaslu Republik Indonesia itu mencanangkan di 100 titik di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia, dan kami di Sulawesi Selatan mendapatkan 3 titik dengan peserta pengikut kabupaten kota itu 14. 14. Ini sebenarnya maksudnya 14 orang per kabupaten kota? 14 totalnya? Kabupaten kota. Oke. Iya. Jadi tetapi titik pelaksanaannya itu ada 5 kabupaten kota, termasuk Parepare terpilih menjadi salah satu titik, yang dimana satu titik ini ada 3 kabupaten kota yang nantinya bergabung di situ, pesertanya bergabung di situ. Antara lain Kabupaten Sidrap dan Toraja Utara. Nanti siswanya bergabung di titik Kota Parepare. Nah, ini sebenarnya tujuannya Bawaslu Republik Indonesia ingin mengcover seluruh Indonesia, tetapi walaupun bagaimana pasti berbasis anggaran ya. Jadi kami kemarin sudah menghadiri rapat kerja teknis Rakernis di Jakarta dan membahas tentang itu. Parepare mendapat kuota dalam satu titik itu ada 85 peserta. 85 peserta terbagi dari 3 kabupaten kota. Ada juga yang 2 seperti wilayah Wajo dan Bone. Itu mendapatkan kuota yang sama 85 peserta, tetapi mereka hanya membagi 2 peserta itu. Jadi kemampuan anggarannya seperti itu dari Bawaslu RI. Baik, kalau untuk ini menarik karena sempat mungkin saya pun dapat ya, dan pemirsa juga kami pun dari tim mendapat flyernya beberapa waktu yang lalu. Ini sebenarnya mekanismenya seperti apa? Dan total kuota yang dibutuhkan untuk wilayah Kota Parepare secara secara spesifik itu berapa orang? Silakan Pak. Iya. Jadi mekanismenya begini, Bawaslu Republik Indonesia mengumumkan dengan menerima pendaftaran. Nah, dari pendaftar nanti ini ada persyaratan diantara itu yang pertama umur itu minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun. Itu sasaran untuk pendidikan siswa pendidikan dasar pengawas pemilu. Ini sasaran pertama yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, setelah pendaftaran ditutup, itu ada seleksi administrasi oleh
teman-teman Bawaslu yang menyampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia bahwa seleksi ini kita lakukan melihat dari keterwakilan gender, terus organisasi, disabilitas, itu yang kita utamakan. Berbicara tentang kuota di Parepare, saya ulang kembali bahwa akan melibatkan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat itu sebanyak 85 orang. Kuota khusus untuk Parepare itu sebanyak kurang lebih 29 orang peserta, dari Kabupaten Sidrap 28 dan Toraja Utara 28. Jadi pembagiannya seperti itu. Kita sebagai titik kabupaten kota tuan rumah itu karena peserta kuotanya 85, maka akan ada lebih sedikit daripada kuota kabupaten lain. Iya, karena ganjil ya. Iya, tidak ganjil. bisa dibagi rata. Iya, betul. Baik. Nah, ini kan selama ini orang selalu beranggapan karena ketika pemilu berjalan, ini sebetulnya 2021 kita sudah berada di pertengahan tahun. Ini mungkin kalau kita menyebut 2024, jangan pikir itu masih lama. Yeah. Ini sudah hawa-hawa dan atmosfernya sudah mulai terasa sekarang ya, meskipun masih ada 3 tahun kurang lebih. Ini kalau kita berbicara tentang kesuksesan pemilu, Pak Ketua, itu kan selalu identik dengan paling parpolnya, Bawaslunya dalam hal ini penyelenggara. Mohon maaf kalau ada mengatakan kesuksesan itu monopoli penyelenggara. Mohon maaf kalau mungkin muncul seperti itu. Tapi dengan hadirnya sekolah ini, sekolah kader pengawas partisipatif atau SKPP, angin cerah seperti apa yang kemudian yang ingin dihadirkan oleh Bawaslu untuk pemilu yang akan datang? Silakan. Iya, makasih ya. Jadi program ini adalah salah satu cara Bawaslu Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pengawasan itu tidak hanya di jajaran Bawaslu saja. Jadi program ini adalah gerakan bersama Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan pemilu itu menjadi berintegritas dan demokratis. Nah, kenapa begitu? Di dalam pelaksanaan sekolah kadar pengawasan partisipatif ini, itu yang dinyatakan memenuhi syarat akan mendapatkan pendidikan, akan mendapatkan pelajaran bagaimana bisa mereka juga memahami seluas-luasnya bahwa apa sih itu Bawaslu, apa sih yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu, apa sih tugas-tugas Bawaslu. Nah, dalam lingkup tugas-tugas Bawaslu itu mereka akan diajari bahwa ternyata dalam tugas-tugas Bawaslu itu tidak hanya karena pada tahapan pemilu saja. Nah, terbukti pada saat ini tahun 2021 seluruh tahapan sudah selesai di tahun 2020 Pilkada serentak kemarin. Kami bergerak di beberapa bidang untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, pendidikan tentang pengawasan pemilu. Ini yang menjadi fokus dalam pendidikan nanti itu, agar peserta itu tahu bahwa Bawaslu itu ternyata ada beberapa divisi di dalamnya. Divisi ini termasuk divisi pengawasan, divisi SDM, ini lagi divisi penyelesaian sengketa, divisi penanganan pelanggaran, dan divisi hukum. Inilah nanti yang akan diberikan pemahaman biar masyarakat luas itu lebih tahu tentang tugas-tugas Bawaslu yang sebenarnya. Dan secara umum tujuan dilaksanakannya pendidikan partisipatif ini agar masyarakat yang nantinya kita latih dalam pendidikan itu, kita berikan pemahaman, bisa menjadi jembatan ke masyarakat bahwa bagaimana menciptakan itu pemilu jujur dan adil. Iya, karena ini penting sekali untuk menjadi angin segar bagi kita semua. Karena ketika pemilu atau fase-fase proses pemilihan itu terjadi, mulai dari mau kampanyenya, mulai apa, mohon maaf ini kita berbicara belak-belakan saja. Sering sekali Bawaslu menjadi sasaran nyinyir para netizen, kayak gitu ya kemarin. Betul, pasti sudah sedikit ada Bawaslu, salah sedikit, pokoknya ketika ada apa-apa Bawaslu menjadi seolah menjadi tim penegak hukum yang gimana gitu ketika pemilu. Tapi mungkin saya ingin sedikit mempertajam penegasan kita di sini dengan hadirnya
SKPP itu sendiri, bagaimana kemudian Bawaslu hadir bukan hanya memberikan pemahaman legalistik kepada masyarakat, bagian secara umum ya, Bawaslu seperti apa, tapi kan juga pemahaman kultural yang sebenarnya setiap daerah berbeda. Nah ini kan harus tentunya perlu kemampuan intens daripada orang-orang yang tercover dalam SKPP itu. Bagaimana Pak Ketua? Iya, jadi memang begini, dari segi pandangan hukum kami melaksanakan tugas sesuai regulasi, sesuai aturan. Sama yang disampaikan Mbak tadi bahwa tentu setiap daerah kulturnya berbeda. Nah inilah tujuan apa yang kita laksanakan. Kami mempunyai program bukan SKPP saja, terkhusus Bawaslu Kota Parepare itu kita telah melaksanakan pembentukan kelurahan desa sadar pengawasan anti politik uang. Oh ya, pernah ya di Tiki ya. Ini sudah 3 kecamatan yang kita laksanakan ini. Nah, dengan pendekatan kultur ini kita berharap bahwa kegiatan itu nanti yang menghadirkan peserta itu kurang lebih 50 orang. Ini kita harap menjadi jembatan ke masyarakat lain untuk menyampaikan pemahaman apa sih sebenarnya pelaksanaan demokrasi itu yang harus bagaimana. Nah, pelaksanaan pemilu itu harus bagaimana. Jadi kita berharap tanggung jawab penegakan keadilan itu tidak hanya kepada Bawaslu, tetapi ada elemen-elemen masyarakat yang bisa terlibat dalam hal itu. Walaupun pada prosesnya penanganan pelanggaran dan penegakan keadilan itu memang ada di Bawaslu, tetapi sebagai jembatan untuk melaksanakan pengawasan pemilu itu tidak hanya di Bawaslu saja, makanya program kita jalankan. Seperti sasaran juga kepada pemilih pemula. Ini sebentar lagi kita juga sudah mengeluarkan flyer membuka pengumuman tentang lomba video pendek kepada siswa-siswa tingkat SLTA. Itu sudah kita layangkan, sudah kita keluarkan programnya dan sudah membuka pendaftarannya. Kalau tidak salah kita sudah mulai buka sampai tanggal 20 Juni ini. Silahkan kepada seluruh sekolah-sekolah yang mau menyampaikan bakatnya ataukah mengikuti kegiatan ini yang peduli tentang pemilu dan demokrasi, silahkan mendaftar ke Bawaslu. Ini untuk tingkat SMA ya? Tingkat SLTA, SMA dan sederajat. Ini memang sasarannya untuk para pemilih pemula. Ini penting. Tapi sebelum kita jeda Pak Ketua, ini penting, menarik sekali dan saya rasa ini perlu untuk kita share kepada pemirsa dan saya rasa ini tema yang dinanti-nantikan oleh masyarakat kita dengan hadirnya SKPP ini. Mungkin ketika kita kembali lagi, seolah-olah kita sudah berada di Januari 2024 nih. Anggaplah seperti itu ya. Itu kan memang ketika fase-fase itu datang, akan muncul buzzer-buzzer, akan muncul ujaran kebencian, hoax, money politics, black campaign dan segala macam. Tetapi ada salah satu yang menjadi menurut saya, bagaimana kemudian Bawaslu menyikapi ini, karena semakin sekarang model black campaign itu semakin kreatif. Salah satunya hadirnya ada politik transaksional. Nah ini sebenarnya yang seperti apa ya? Padahal ini kita sudah lakukan bertahun-tahun sering, tapi tidak dirasakan bahwa sebenarnya ini salah satu black campaign. Seperti apa pencerahannya Pak Ketua? Iya, jadi sebenarnya begini, dalam melaksanakan tugas itu kami memang tetap pada regulasi yang ada. Tidak serta-merta bahwa dalam penegakan hukum itu Bawaslu harus bertindak sendiri. Nah, makanya dengan adanya peraturan bersama ketika tahapan itu berjalan, Bawaslu itu membentuk sentra penegakan hukum terpadu. Nah, di mana sentra penegakan hukum terpadu ini terlibat di dalamnya adalah Bawaslu itu sendiri, dari Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, disinilah tergabung melaksanakan penegakan hukum. Nah, ketika ada tercium aroma-aroma yang disebutkan tadi seperti ujaran kebencian, sara, itu tetap tidak mengacu kepada regulasi. Nah, ketika pelanggaran itu kita proses dan melaksanakan pleno menyatakan bahwa pelanggaran ini kewenangan, apakah kewenangan kepolisian atau ke lembaga lain, itu di sentra Gakumdu Bawaslu akan meneruskan ke posisi itu. Jadi ada rambu-rambu yang tetap kita jalankan untuk melaksanakan penegakan hukum.
Gitu. Oke, baik. Ini saya sudah mau jeda, tapi saya perlu untuk menanyakan ini juga, dan saya rasa pemirsa juga penasaran tentang bagaimana kebijakan Bawaslu pada proses penyelenggaraan daripada program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif ini selama pandemi. Iya, ini betul penting. sekali, betul. Silakan. Ya, jadi begini, ini yang menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan kegiatan ini. Nah, tentunya sebelum pelaksanaan ini kami telah berkoordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia untuk mencari ruangan yang berkapasitas kurang lebih 85 orang yang sesuai protokol kesehatan. Nah, pada prosesnya ketika kegiatan ini mau dimulai, itu protapnya sudah diatur Bawaslu RI bahwa semua peserta akan di swab antigen. Nah, ketika ada yang terindikasi positif tetapi tidak bergejala, misalnya OTG, itu akan diikutkan melalui Zoom dan diisolasi di kamar, tidak dilibatkan dengan peserta lain. Oke, jadi sebelum fase-fase yang dilakukan, step-stepnya di rapid dulu? Iya, di rapid. Semua peserta wajib, termasuk panitianya. Ya, itu saya baru mau tanya, gimana? Tim pengajarnya begitu juga ya? Tim pengajar. Tapi ini tadi totally 85 orang, jadi nanti base camp untuk penyelenggaraan ini di Parepare untuk 28 dari Sidrap, 28 dari Toraja Utara. Iya, betul. Betul. Jadi di Parepare dilaksanakan? Di Parepare. Oke, baik. Ya, dengan tentunya kami akan berkoordinasi dengan tim gugus COVID-19 di Parepare sebelum melaksanakan itu. Oke, tapi Pak Ketua Tabe izin, ini sudah ada semuanya 85 orang ini sudah ada pendaftarnya? Iya, jadi pendaftaran kemarin dibuka selama 5 hari. Target kami itu cuma 29 orang, kurang lebih 29 orang. Parepare ternyata peminatnya sekitar 64 orang. Wah, jadi inilah yang saya katakan, nanti ada seleksi dari Bawaslu RI, tapi data itu kami yang memberikan, data-data peserta, dan ada seleksi yang memperhatikan itu tadi. Kelompok afirmasi, keterwakilan gender, terus organisasi dan disabilitas. Itu yang diutamakan. Ada 3 item ya, yang afirmasi, kemudian keterwakilan gender dan juga disabilitas. Baik, kita jeda dulu. Saya kira tidak ada pandemi atau COVID ini bukan halangan, karena tentunya Badan Pengawas Pemilu RI dalam hal ini Kota Parepare akan melakukan banyak sekali manuver-manuver untuk bisa menyukseskan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif untuk penyambut pemilu 2024. Saya jeda dulu saudara, tetaplah bersama kami. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Barada masih bersama kami bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Parepare atau Bawaslu, Bapak Muhammad Zainal Asnun. Ini penting sekali. Mungkin jika Anda sudah bergabung di segmen awal, paling tidak kalau saya pribadi yang orang awam ini sedikit yang bisa saya ambil bahwa hadirnya SKPP ini menjadi perpanjangan tangan begitu ya daripada Bawaslu nantinya ketika proses pemilu ini akan berlangsung. Karena mungkin kalau menurut saya masyarakat pula Pak Ketua Tabe itu berpikir pemilu itu ya fase-fase kampanyenya. Padahal sebenarnya mungkin sekarang pun sudah mulai begitu ya. Nah, mohon pencerahan kepada pemirsa di rumah mungkin baru bergabung bersama kita, silakan. Ya, jadi memang begini, inilah yang kita mau ubah, inilah yang tugas-tugas Bawaslu sebagai penyelenggara, untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa tahapan itu sebenarnya bukan pada masa kampanye saja yang begitu rame-ramenya pemilu, tetapi persiapannya itu harus jauh lebih kita siapkan. Nah, disebutkan di undang-undang bahwa baik undang-undang tentang pilkada, undang-undang 10 tahun 2018 dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu disebutkan bahwa pemilu serentak itu dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, rancangan yang kita baru lihat, kita baru dengarkan dari penyelenggara tingkat KPU Republik Indonesia, rancangan itu pemilu lebih duluan akan dilaksanakan di bulan Februari, dan pilkada itu pemilihan akan dilaksanakan di bulan November. Nah, kita ketahui bahwa hari H yang ditetapkan itu pasti mempunyai tahapan sebelumnya. Tahapan sebelumnya itu apa? Tentu pada pelaksanaan pemilu tentu kami akan melaksanakan pengawasan verifikasi faktual tentang partai politik, tentang data-data pemilih. Ini akan kita lakukan pengawasan, dan pasti penyelenggara teknis kawan-kawan KPU itu bareng nanti dengan Bawaslu. Nah, tentu dengan pelaksanaan ini ada persiapan. Persiapan ini termasuk bagaimana kita mengedukasi, menyampaikan ke masyarakat, termasuk program ini kita laksanakan sekolah kader pendidikan partisipatif. Ini kita lakukan untuk lebih besar melakukan pencegahan. Itu tujuan utama sebenarnya juga dari sekolah kader ini. Kita akan melatih, mendidik beberapa peserta yang terpilih untuk bagaimana ke depan sebelum tahapan-tahapan pemilu itu yang lebih krusial kepada tahapan kampanye dengan pencalonan, apalagi pungut hitung, itu ada perpanjangan tangan dari masyarakat yang terbentuk dalam sekolah kader ini untuk melakukan pencegahan di masyarakat nantinya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau menurut saya Pak, ini saya rasa juga pertanyaan bagi pemirsa di rumah. Apakah ini nanti mereka sistem kontrak kah? Atau mungkin hanya ada mungkin karena mau pemilu atau bagaimana sistem kerjanya mereka ini gimana? Oh iya, jadi begini, sekolah kader ini dibentuk akan diberikan pemahaman pendidikan kurang lebih 3 hari oleh Bawaslu Republik Indonesia, dan ini setiap tahunnya diprogramkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Saya kira kalau mengenai itu kewenangan Bawaslu RI karena semua berbasis anggaran. Nah, selanjutnya sebenarnya di tingkat kabupaten kota ini distilahkan tingkat pendidikan dasar. Selanjutnya nanti ada dilanjutkan di tingkat provinsi dengan tingkat menengah. Itu istilahnya. Jadi bisa saja istilahnya nanti peserta yang ada di sini mengikuti fase yang lebih tinggi tingkat menengah seperti bisa itu. Saja kalau terpilih. Alhamdulillah saya menjelaskan bahwa tahun lalu yang dilaksanakan secara daring Bawaslu Republik Indonesia, Sulawesi Selatan itu pesertanya kurang lebih 339 orang, Sulawesi Selatan. Seluruh kabupaten kota? Iya, ikut ke tingkat RI ya, yang dilaksanakan secara daring tahun lalu. Nah, ketika melihat poin-poin nilai-nilai dari peserta ini, Parepare mendapat nilai terbaik sebagai peserta SKPP. Itu dengan atas nama Adinda Andi Hasniar Jufri. Dia peserta terbaik mewakili Parepare kemarin di Sulawesi Selatan. Ya, jadi ini adalah tahap bagaimana kita bersinergi dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan pemilu itu apa
apa sih yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas, dan ini menjadi titik pencegahan pelanggaran pada tahapan pemilu. Oke, baik. Sebenarnya masih ada yang mau saya tanyakan, masih banyak sebenarnya nih, karena ini meskipun sudah pernah dilaksanakan, tapi mungkin karena tahun lalu orang concernnya ke pandemi dan COVID, sehingga banyak item-item penting yang kemudian tidak begitu menjadi konsentrasi publik. Tapi tahun ini semoga dengan hadirnya program ini semakin membuat kita lebih punya harapan besar kesuksesan pemilu ini berjalan seperti yang kita harapkan di bawah naungan Bawaslu begitu. Tetapi sebelum kita akhiri kebersamaan kita, Pak Ketua, saya ingin menggarisbawahi seputar pengawasan partisipatif. Ini kan sebenarnya kalau berpikir lagi, kita kan sudah ada sekolahnya, ada Bawaslu. Sempat Pak Ketua juga bilang ini ada polisi, ada TNI, ada KPU, yang lain. Tapi saya ingin kembali mempertegas secara universal pengawasan partisipatif bagi seluruh masyarakat. Silakan. Iya, jadi sebenarnya begini, menurut saya inspirasi ini timbul ketika tahapan-tahapan pemilu itu berjalan, baik pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah. Program ini sebenarnya berbasis undang-undang. Undang-undang itu mengamanahkan kita melakukan pengawasan partisipatif. Kenapa? Ini sudah terbaca bahwa tanpa melibatkan elemen masyarakat, mustahil pemilu itu bisa sukses dan berjalan demokratis, jujur, dan adil. Nah, kenapa seperti itu? Kita ketahui bahwa jajaran bawah dan pengawas pemilu itu personilnya pasti terbatas. Hitung jari. Iya, hitung jari. Mau mengawasi, kita tidak menghitung penduduk ya, kita mau mengawasi daftar pemilih yang kemarin tahun lalu itu kurang lebih 99.000, itu yang mau diawasi dengan 3 orang di tingkat kabupaten kota, 3 orang di tingkat kecamatan, dan 1 orang di tingkat kelurahan. Secara logika sederhana secara logika tidak masuk. Makanya berbasis undang-undang pun memerintahkan itu kita melakukan pengawasan partisipatif. Karena kenapa? Tanpa keterlibatan elemen masyarakat itu mustahil berjalan dengan demokratis pemilu itu. Nah, selanjutnya dari program-program yang kita jalankan ini, harapan kami seperti itu, bahwa dengan memberikan pendidikan ke sekian puluh orang, dengan membentuk suatu kelurahan sadar pengawasan anti politik uang, walaupun pesertanya kurang lebih 50 itu, tapi kita yakin bahwa jangankan 50, 10 orang saja yang paham tentang larangan pada tahapan pemilu itu dan menyampaikan ke seluruh jangankan ini ya, ke tetangga, saudara, teman-teman, itu akan bisa menyebar, kebaikan itu bisa akan menyebar. Ya, seperti itu. Istilahnya satu kepala keluarga saja menularkan ke 10 kepala keluarga yang lain ya, paling tidak seperti itu. Jadi terlepas daripada tema kita seputar program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, yang mana turunannya juga sampai ke sini, dan insya Allah kan kapan diselenggarakannya ini, Pak Ketua? Ya, jadi kemarin Rakernis jadwal sementara itu, karena ini kan bertahap, Bawaslu Republik Indonesia akan membuka di seluruh titik ini, mereka akan mengatur diri. Kemarin Parepare mendapatkan jadwal itu insya Allah di tanggal 3 sampai 5 September. Itu akan dilaksanakan September. 3 bulan ke depan. Iya. Karena kami bergilir, sebenarnya di Juni ini sudah terlaksana. Tetapi ada yang di daerah Jawa dulu. Sulsel ini mungkin yang di bulan Juli ini Bulukumba yang duluan, Kabupaten Bulukumba. Bulukumba. Selamat untuk Bulukumba. Tapi insya Allah kita semuanya, terlepas dari apapun itu, yang pasti adalah pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif ini bukan hanya untuk item-item yang memang penyelenggara pemilunya, tapi ini sebenarnya kembali lagi adalah tugas, tanggung jawab, dan amanah seluruh masyarakat untuk menyukseskan itu. Jadi apapun itu, kita tinggal di Parepare, bagi saya wajib hukumnya kita menjaga proses pemilu ini berjalan damai, jujur, adil, tanpa ada yang lain-lain. Apalagi lawan kita sekarang, kalau dulu jelas person by person, sekarang lawan kita lebih berat, media sosial. Media sosial ini susah sekali. Baik, tapi terlepas apapun itu, dakwah itu yang baik insya Allah menghasilkan hasil akhir yang baik untuk kita semua. Ada yang ingin dikatakan terakhir, Pak Ketua? Silakan. Jadi sebagai sebagai penutup atau closing statement,
saya mewakili Bawaslu Republik Indonesia mengajak keterlibatan masyarakat. Mari bersama-sama kita dengan ikhlas, kita memang butuh orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang baik untuk sama-sama melaksanakan pengawasan partisipatif ini. Mari kita terlibat untuk mensukseskan pemilu atau kepemilihan pada tahapan-tahapan ke depan. Kita tidak menganggap bahwa tahun 2024 itu penyelenggaraan pemilu, tapi kita berangkat dari sekarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar pencegahan pelanggaran tentang pemilu itu bisa kita minimalisir. Ini tentu tidak akan sukses ketika tidak ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat ini juga tanda kutip akan luas. Masyarakat ini kita berharap dari teman-teman penyelenggara KPU, pemerintah daerah, teman-teman partai politik itu semua terlibat mensukseskan pemilu ke depan. Oke, yang pasti apalagi kabar yang masuk di redaksi kami juga beberapa leading sektor juga ikut memberikan full support, yaitu dari Kementerian Agama juga memberikan full support, penyuluh-penyuluh juga akan memberikan sosialisasi seputar bagaimana pemilu ini bisa berjalan baik. Yang pasti pengawasan demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil sesuai harapan setiap warga negara ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan semoga program yang akan diselenggarakan September nanti berjalan lancar, Pak, ya, dan melahirkan kader-kader tangguh, prima yang siap untuk menyukseskan program pemilu tahun 2024. Terima kasih sudah hadir di studio kami, Bapak Ketua, dan selamat bekerja. Selamat, insya Allah. Beberapa tahun ini pasti beberapa bulan ke depan mulai bekerja keras lagi, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pamit saudara, mewakili teman-temanku yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, sukses untuk pemilu 2024 dan selamat bagi Anda yang telah masuk dalam 85 untuk formasi, yang mana nanti sama-sama akan menyukseskan segala program-program yang dicanangkan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.